Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alifandi Anwar dengan nomor NPM 2008 10 10 148. Di sini, saya akan mempresentasikan bagaimana program saya, yaitu program mencari akar dengan metode Regula Falsi dan Newton-Raphson bekerja. Sekaligus saya akan mempresentasikan bagaimana kode saya dibuat. Langsung saja kita demonstrasikan program aplikasi saya. Misalnya, di sini ada soal x kuadrat minus e pangkat x plus 4. Nah, di sini kita memilih metode apa yang akan kita pilih. Misalnya di sini saya pilih regula falsi. Choose, habis itu kita set dulu batas atasnya. Misalnya di sini 2 dan batas bawahnya 0 misalnya. Lalu akurasinya atau toleransi errornya yaitu 1 pangkat 10 minus 7. Kita count di sini. Nah, di sini muncul hasilnya 2,51 sekian. Dan ini dapat ditemukan di iterasi ke 0. Kalau kita misalnya mau naikkan lagi angkanya seperti ini, bisa, lalu kita pencet count, maka akan muncul hasil perhitungannya seperti ini. Pada iterasi pertama, X-nya adalah 0,89, iterasi kedua 1,4, ketiga sekian, dan seterusnya. Kemudian diperoleh hasil akhir 2,1587 pada iterasi ke-27. Di sini kita lihat loopingnya sampai 27 kali dan hasilnya sama dengan yang di sini. Kemudian kita masukkan metode lain yaitu Newton-Raphson. Kita pilih choose, kita set dulu tebakan X-nya berapa, misalnya di sini berapa 10. Habis itu akurasinya atau toleransinya tadi masih sama yang tadi 1, ini. Terus pencetkan lagi. Habis itu ya hasilnya juga sama dan ditemukan di iterasi ke-14. Ya, yang ini. Gitu. Habis itu kita langsung saja ke codingannya. Di sini kita masuk ke kalkulator itu bahasa HTML, sedangkan codingan untuk logika perhitungan matematikanya ada di JavaScript ini. Langsung saja kita lompat ke sini, yaitu untuk mendeklarasikan fungsinya. Di sini saya beri nama, saya masukkan fungsi yang namanya f dan parameter y. Lalu di return parse float ini fungsinya untuk merubah yang ada di sini menjadi float, yaitu y pangkat 2, kemudian eksponen yaitu e pangkat x tadi, tapi di sini saya pakainya y, habis itu plus 4. Oh ya, ini codingan untuk sebentar. Terus di sini ada diferensial atau turunan dari fungsi yang tadi, yaitu 2 kali y kemudian minus eksponen pangkat y. Kemudian di sini ada fungsi untuk Newton-Raphson-nya. Kita beri di sini variabel, kita deklarasikan variabel yaitu x. Kita ambil dari ID bernama guess. ID guess ini adalah inputan user yang isinya tebakan awal tadi, diambil dari codingan bahasa HTML yang ada di sini. Sebentar, saya cari dulu. Nah, yang ini dari ID bernama guess, dimasukkan ke sini, lalu diambil nilainya yaitu value itu. Kemudian dari variabel x tersebut kita jadikan float, lalu dimasukkan ke variabel bernama x0. Kemudian untuk akurasi atau toleransinya tadi kita ambil dari dokumen HTML yang mempunyai ID akurasi neut ini, yaitu ya dari sini kita masukkan ke variabel ACC.
Kemudian variabel ACC tersebut kita jadikan float dan kita masukkan ke variabel Q, ACCU, akurasi. Kemudian di sini ada variabel H, yaitu fungsi yang tadi dengan angka x0. Jadi fx0 dibagi diferensial fx0. Kemudian di sini ada variabel i sama dengan 0 untuk menghitung iterasi keberapa loopingan tersebut. Kemudian di sini ada variabel teks dengan nilai 0, maksudnya tidak ada isinya, untuk memasukkan teks hasil loopingan ke dalam variabel itu. Kemudian kita pakai di sini loopingan while absolute H, yaitu yang ini, kurang dari akurasi. Jadi di sini ada H sama dengan fx0 dibagi diferensial fx0 lagi untuk dimasukkan ke sini. Untuk dimasukkan ke x0 kurangi H sama dengan x0. Nah, ini fungsinya untuk menghitung akar-akar yang baru di dalam loopingan itu tadi. Kemudian di sini ada teks untuk menampilkan iterasi teks dalam loopingan tersebut. Isinya iterasi number sama dengan i, yaitu jumlah iterasinya. Kemudian new line. Kemudian di sini ada new root is x0, yaitu akar barunya. Kemudian di sini ada new line. Kemudian untuk menampilkan jawabannya, kita tampilkan di sini. Kita tampilkan di folder dokumen HTML yang ber-ID answer, yaitu yang mana ya? Yang ini maksudnya. Kita masukkan ke situ untuk menampilkan yang banyak itu tadi. Kemudian untuk menampilkan kesimpulannya, di sini kita ada number n. Kita masukkan ke dokumen HTML yang ber-ID number n. Ini untuk masukkan teksnya. Kemudian kita untuk angkanya, akar barunya yaitu x0, kita masukkan ke ID yang bernama root. Kemudian it can be found, yaitu tulisan yang ini kita masukkan ke folder HTML yang ber-ID i ini. Nah, yang ini adalah untuk logika untuk neuter rhapsody-nya. Sekarang mari kita bahas logika untuk regular falsinya. Di sini kita deklarasikan fungsi yang bernama count false post. Kita masukkan kita deklarasikan variabel yang bernama limit up. Limit up itu batas atas. Batas atas kita ambil dari form inputan di HTML yang ber-ID top border. Kita ambil value-nya. Kemudian variabel limit up ini kita jadikan float, lalu kita masukkan ke B, variabel B maksudnya. Kemudian di sini ada kita deklarasikan lagi variabel bernama limit bot atau limit bottom, yaitu batas bawahnya. Kita ambil dari dokumen HTML yang ber-ID bot border, kita ambil value-nya. Kemudian limit bot tadi kita jadikan float, kita masukkan kita masukkan ke variabel A. Untuk akurasinya masih sama seperti yang tadi. Kita ambil dari form akurasi, kita ambil value-nya, kita jadikan float, kita masukkan
accuracy. Nah, kemudian ini ada rumus dari regular fallacy itu sendiri, yaitu FB kita ambil dari fungsi yang ini tadi yang kita deklarasikan di awal. FB dikali A, yaitu batas bawahnya, minus FA kali B, itu batas atasnya. Kemudian kita bagi dengan FB dikurangi FA. Kemudian kita deklarasikan lagi, ini salah. Nah, kita deklarasikan lagi variabel I sama dengan 0 untuk menghitung loopingan keberapa. Kemudian kita deklarasikan variabel text dengan nilai kosong untuk menampilkan teks ini. Nah, di sini kita memakai loopingan while lagi, yaitu fx lebih dari sama dengan akurasi, yang mana jika fx kurang dari akurasi maka loopingan tersebut akan berhenti, sama seperti yang ini tadi. Jika absolut h kurang dari akurasi maka loopingan ini akan berhenti. Mari kita lanjut lagi. Kita masukkan variabel x yang kita deklarasikan di awal dengan fungsi yang sama, dengan rumus yang sama, maksudnya dengan rumus yang sama untuk mencari x yang baru. Kemudian di sini jika if fx kali fa kurang dari 0, maka b sama dengan x. B-nya akan digantikan oleh x. Else if jika fx sama dengan 0, maka program tersebut akan berhenti. Maksudnya loopingan tersebut akan berhenti dan ditulis oleh break ini. Else, yaitu jika fx dikali fb sama lebih besar dari 0, maka a sama dengan x. A-nya diganti oleh x. Kemudian kita masukkan di sini ada variabel text untuk memasukkan teks-teks hasil yang itu tadi, yang panjang tadi. Kemudian untuk menampilkan jawaban sama seperti yang ini, yang Neuter Raphson, tulisan teks ini yang di sini kita masukkan ke dokumen HTML ber-ID answer. Kemudian teks your new value of root is sama dengan kita masukkan ke ID number n. Kemudian untuk akar barunya yaitu x kita masukkan ke ID root, dan tulisan ini kita masukkan ke ID I tadi. Ya, oke, itu tadi penjelasan mengenai codingan dari program saya. Kemudian di sini menurut saya kelebihan dari program yang saya miliki adalah jika saya mengupload program ini ke website atau ke internet, website yang saya miliki ini akan menjadi lebih mudah dilihat oleh orang, atau bahkan mungkin lebih mudah digunakan oleh banyak orang. Jadi selain saya, orang-orang lain dapat menggunakan website yang saya buat ini. Kemudian kelebihan lainnya adalah karena program ini saya buat berupa bentuk website, maka saya rasa secara penampilan agak lebih mudah digunakan oleh banyak orang lagi, dan tentunya lebih mudah dipahami oleh orang-orang. Kemudian untuk kekurangan dari website website saya ini adalah soalnya yang berbentuk statis. Maksudnya adalah soal di sini fungsinya ini tidak dapat dirubah-rubah sesuka oleh peserta atau pengguna. Kemudian kekurangan lain yang saya miliki, program ini yang saya miliki adalah hasilnya tidak serapi
milik teman-teman saya mungkin. Jadi maksudnya adalah saya meng-output-kan atau menampilkan hasil-hasil dari perhitungan program saya berupa teks sederhana seperti ini yang disusun secara ke bawah. Jadi menurut saya ini kurang rapi dan ya masih harus ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari program saya. Mudah-mudahan mudah dicerna. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 자꾸 찾아내